Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cicit dari Abbasiyah bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Persia ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan kedua. Selama 3 abad, Bani Abbasiyah memegang kekuasaan kekhalifahan. Yang selanjutnya yaitu masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah memasuki masa kejayaan dengan menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pusat pemerintahan saat itu terletak di Kufah. Kepemimpinan kemudian digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur mulai 750 sampai 775 Masehi, saudara dari Abu Abbas. Selanjutnya yaitu ia membangun kota baru yang diberi nama Baghdad, di mana terdapat istana bernama Madinah As-Salam pada periode awal sekitar 750 sampai 847 Masehi. Kegiatan perluasan wilayah masih diutamakan dinasti Abbasiyah dan membuat fondasi sistem pemerintahan yang akan menjadi panduan bagi kepemimpinan selanjutnya. Setelah itu, Abbasiyah dipimpin oleh Al-Amin dan Al-Mu'mun Ar-Rasyid. Putra Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun memimpin sejak 813 sampai 833 Masehi dan memperluas Baitul Hikmah menjadi akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia. Ia juga mendirikan Majelis Al-Munazarah yang mengadakan pengajian di rumah, masjid dan istana khalifah, dan menjadi tanda akan bangkitnya kekuatan penuh dari timur dengan Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan puncak keemasan Islam. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Mutawakkil mulai 887 sampai 861. Ia berbeda dengan khalifah sebelumnya karena lebih cenderung ke arah berpikir alun sunnah. Dinasti Abbasiyah kemudian mengalami kemunduran sejak saat itu. Banyak pula faktor yang mempengaruhinya karena kekurangan perhatian pada persoalan politik serta pemisahan dari diri Afrika Utara untuk membentuk pemerintahan merdeka bernama Khalifahan Fatimiyah. Begitu juga keuangan negara yang sulit karena negara perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk angkatan bersenjata. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, kekuasaan mereka tidak pernah diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara kecuali sebagian kecil Mesir. Sejarah Perang Uhud yang terjadi setelah Kekhalifahan Abbasiyah selesai dan menjadikan kekuasaan bercampur tangan serta menimbulkan berbagai perang seperti dalam sejarah Perang Badar. Baiklah, itulah yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kurangnya Ibu minta maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun, dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.